Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu, terima kasih sudah hadir hari ini serta menyempatkan diri di diseminasi saya sebagai aksi nyata diseminasi modul 1.4 di pendidikan guru penggerak tentang budaya positif. Di sini saya juga izin bukan berarti menggurui ataupun menasihati, mematahkan dan lain-lain kepada Bapak Ibu guru semua. Hanya saja di sini satu kewajiban untuk menyampaikan ini, yang kedua mengecek sejauh mana pemahaman saya tentang budaya positif. Perkenalkan, saya Leni Mahyuni. Saya adalah CGP angkatan 10. Saya guru bimbingan dan konseling di SMA Negeri 3 Subang. Mungkin Bapak Ibu sudah tahu saya, kalau yang nggak tahu sudah dikenal. Tujuan dari kegiatan ini yang pertama menyebarkan pemahaman dan praktik baik kepada rekan sejawat atau komunitas belajar, Bapak Ibu guru sama teman-teman PU juga termasuk teman sejawat di sekolah. Yang kedua, berkolaborasi dalam mewujudkan budaya positif di sekolah. Konsep inti dari budaya positif itu sendiri itu ada video kan Bapak Ibu bukan terkait. Ini salah. Ada 8. Yang pertama perubahan paradigma baru, yang kedua disiplin positif, nilai-nilai kebajikan, kebutuhan dasar manusia, motivasi perilaku manusia, posisi kontrol guru, keyakinan kelas, dan segitiga restitusi. Langsung saja kok. Tidak ada ya. Mohon maaf kalian ini connect dengan WhatsApp ya. Bapak Ibu, jadi kalau saya ada WhatsAppnya tidak ada rahasia. Pembelajaran dengan paradigma baru, yaitu pembelajaran dengan paradigma baru merupakan pembelajaran yang dirancang berdasarkan prinsip pembelajaran berdiferensiasi sehingga peserta didik di atas tuh ya udah. Berdiferensiasi sehingga peserta didik atau kalau bahasa guru penggerak sekarang murid ya, Bapak Ibu balik lagi itu murid, zaman dahulu lalu itu murid. Jadi belajar sesuai kebutuhannya berdasarkan tahap perkembangan sesuai teori psikologi modern untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Atau mohon boleh paling dia ini profil pelajar Pancasila itu apa saja? Nah, tadi kan sesuai dengan mewujudkan profil pelajar Pancasila. Profil pelajar Pancasila itu sendiri ada 6 dimensi. Yang pertama beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Yang kedua mandiri, yang ketiga bernalar kritis. Yang keempat berkebinekaan global, kreatif dan gotong royong. Jadi ini dimensi yang harus diwujudkan untuk peserta didik kita di kurikulum pendidikan merdeka ini. Itu yang paling ada perubahan paradigmanya. Kita bikin kegiatan dulu ya. Kegiatannya ini di grup penggerak di budaya positif ini. Bisa sambil dibaca sendiri juga, saya baca juga ya. Ada B, A-nya itu Bapak Ibu dan B-nya itu teman Bapak Ibu. Sekarang bacaannya. Sobekah secara kecil, baik. Sobekah secara kertas kecil atau apapun lah, benda apapun yang ada di hadapan Bapak Ibu yang kecil yang bisa digenggam, yang sangat berharga untuk Ibu. Itu dibayangkan itu benda yang sangat berharga buat Bapak Ibu ya. Kita praktekkan ya Bapak Ibu ya. Namanya, misalnya saya pegang pulpen. Ini sangat berharga buat saya. Ya. Letakkan salah satu di tangan Bapak Ibu. Ya. Dan genggam benda tersebut dengan segala daya buat atas dua kepala. Dan kepala Bapak Ibu
Aku sama siapa? Ya makanya memposisikannya mungkin saya tidak sebagai guru di saat bersama anak-anak sekolah ini di luar sana.
rasa bersalah itu ternyata tidak menguatkan karakter mereka. Yang kadang malah mereka bikin jadi minder. Pada akhirnya kebanyakan kasus mereka malah jadi minder, tidak menguatkan. Yang ketiga, ilusi bahwa semua penguatan positif efektif dan bermanfaat. Ternyata tidak semua penguatan positif juga bagus untuk anak-anak kita, Bapak Ibu. Dipuji wae gitu ya, ternyata nggak bisa. Sama juga. Jadi sama juga anak-anak kita kalau yang salah harus dibetulkan gitu. Ya kalau betul pun diapresiasi bagus, tapi tidak harus dengan penghargaan yang berlebihan. Terus dari motivasi ke anak-anak kita itu juga secara berlebihan tidak bagus untuk anak-anak kita. Akhirnya apa? Efeknya mereka tidak akan bisa berdiri sendiri, nggak kuat. Nantinya tidak akan kuat, jadi tidak akan mandiri. Tidak sesuai profil pelajar Pancasila. Mandiri. Yang terakhir adalah ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Kita sebagai guru kan orang dewasa ya. Kadang masih merasa mungkin murid harus turut sama guru. Betul ya Bapak Ibu ya? Masih punya pemikiran seperti itu. Kadang kesal sama murid terdulu tanya aku bisa kok. Turut gitu kan. Tapi ternyata itu kita nggak punya hak untuk sebagai orang dewasa untuk bisa memaksa murid kita untuk bisa menurut kita sesuai keinginan kontrol kita. Selanjutnya mengubah paradigma stimulus respon ke pendekatan teori kontrol. Hati-hati kepleset lagi ya. Nah, kalau stimulus respon mah realitas kebutuhan kita sama katanya. Nah, kalau kita sekarang di guru penggerak itu mengatur bahwa kita harus bergeser sedikit-sedikit ke teori kontrol. Karena realitas kebutuhan kita berbeda ya, betul ya. Beda ya, nggak ada yang sama. Semua orang melihat hal yang sama. Kita harus berubah paradigmanya ke setiap orang memiliki gambaran yang berbeda. Kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan, dirubah ke teori kontrol itu semua perilaku memiliki tujuan. Orang lain bisa mengontrol saya, hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda. Saya bisa mengontrol orang lain, Anda tidak bisa mengontrol orang lain. Pemaksaan ada pada saat bukan gagal. Kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Model berpikir menang atau kalah. Model berpikir menang-menang atau win-win biasanya, win-win solution. Ini adalah perubahan paradigma yang biasanya kita pakai yang stimulus respon bergeser ke sedikit-sedikit ke teori. Ini ada disiplin positif yang bisa kita terapkan. Yang pertama itu disiplin berasal dari kata disiplina yang artinya belajar. Disiplin mengacu pada disiplin diri yang memiliki tanggung jawab apa yang dilakukannya berdasarkan nilai-nilai yang diyakini. Yang kedua, disiplin positif merupakan suatu cara menerapkan disiplin yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran serta memberdayakan peserta didik tanpa imbalan penghargaan, ancaman atau setiap pendidik tujuan kita adalah menciptakan peserta didik yang memiliki disiplin diri sehingga mereka berperilaku mengacu pada nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi intrinsik dalam perubahan perilaku ke arah yang lebih baik. Mungkin bahasa-bahasa di sini agak sedikit asing ya Bapak Ibu ya. Tapi insya Allah Bapak Ibu juga pasti paham. Disiplin positif di sini lebih ke tidak tanpa imbalan penghargaan, ancaman ataupun hukuman. Sebenarnya di sekolah kita SMA 3 ini kan sekarang sudah bergeser juga ya Pak Andi ya. Di kesiswaan itu sudah tidak ada hukuman ya. Jadi tata tertib itu Bapak Ibu bukan hukuman, sekarang sudah diganti ke konsekuensi. Jadi tidak ada aturan kedisiplinan tata tertib siswa di SMA 3 itu dengan hukuman, tapi dengan konsekuensi. Nanti kelihatan apa itu hukuman, konsekuensi, apa juga restitusi. Nilai-nilai kebajikan yang disepakati yang ini ada profil pelajar Pancasila, ada juga Indonesia Heritage Foundation. Yang dari pelajar Pancasila tadi ada 6, yang ada 6 itu yang berhak mulia, memerdekakan global, mandiri, bergotong royong, berhak dan kreatif. Sedangkan dari IHF cinta Tuhan dan segenap ciptaannya, tapi itu masih sejalan dengan berhak mulia, kemandirian dan tanggung jawab, kejujuran, amanah dan diplomatis, hormat dan santun, dermawan, suka menolong dan gotong royong, percaya diri, kreatif dan berintegritas, kepemimpinan dan keadilan, baik dan rendah hati, toleransi, kedamaian dan persatuan. Ini adalah nilai-nilai kebajikan yang bisa kita terapkan kepada peserta didik kita.
kebutuhan dasar manusia. Di sini bertahan hidup, kasih sayang dan rasa diterima, penguasaan, kebebasan dan kesenangan. Begitupun dengan murid-murid kita. Artinya murid-murid kita pun sama, punya kebutuhan ini, punya 5 dasar kebutuhan ini. Bertahan hidup seperti makanan, pakaian, tempat tinggal, keamanan dan kesehatan. Kasih sayang dan rasa diterima dipedulikan menjadi bagian dari kelompok. Penguasaan, harga diri, keinginan untuk dianggap, memimpin, berprestasi, diakui dan dikenal. Kalau kebebasan itu bisa seperti mandiri, memiliki pilihan, mencoba hal baru, mampu mengendalikan arah dirinya. Yang terakhir kesenangan, senang bermain, humor, antusiasme dan ketawa. Adapun motivasi perilaku manusia, di sini ada ekstrinsik sama intrinsik, ada yang datangnya dari luar dan dari dalam. Aduh, pernah halangan. Untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman itu biasanya datangnya dari pihak luar. Kenapa anak-anak kita misalnya nggak datang kesiangan? Kemarin juga saya udah nanya ke beberapa anak, kamu kenapa datang tepat waktu setiap paginya? Yang tujuannya Bapak Ibu? Karena mau dihukum. Nanti salah satu motivasinya masih ke sana anak-anak kita, gitu kan? Ya mudah-mudahan bergeser ke depannya adalah mereka menyadarkan diri mereka sendiri bahwa datang tepat waktu itu bukan karena takut hukuman, tapi karena memang betul-betul berada dari dasar diri mereka. Yang kedua, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Mungkin bisa saja anak-anak berpikirnya kalau orang tepat waktu, terus disiplin, dapat ranking 1 dan lain pujinya, ibunya kadang-kadang nilai matematika 10 sama orang tuanya, oh pintar nak dan lain-lain. Kayak gitu mungkin dari sana juga ada. Yang dari dalam dirinya untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Yang sangat diharapkan tumbuh dari murid-murid kita ke depannya adalah yang ini sebenarnya, yang dari prinsip. Mudah-mudahan anak-anak kita bisa semuanya berawal dari diri mereka sendiri, bukan hanya motivasi dari luar. Nah ini hukuman, konsekuensi, restitusi. Kalau hukuman itu tidak terencana, tiba-tiba murid tidak tahu apa yang akan terjadi, bersifat satu arah, berupa hukuman psikis ataupun fisik. Termasuk saya juga termasuk orang yang berdosa yang melakukan hukuman. Tapi karena mungkin lebih tertata hukumannya karena biasanya diatur di aturan disiplinan kalau sekolah ya, begitu ya. Tidak seperti mungkin tiba-tiba dilakukan seperti apa. Tapi sudah sepertinya nggak bisa saya maafkan ya Bunda. Terima kasih. Konsekuensi itu biasanya terencana, disepakati sesuai peraturan, murid tetap dibuat tidak nyaman, guru selalu memonitor murid. Nah di SMA 3 baru di sini tahapnya baru di konsekuensi, belum ke restitusi. Restitusi itu proses menciptakan kondisi murid untuk memperbaiki kesalahan, mengajarkan murid untuk mencari solusi sendiri. Yang diharapkan adalah murid-murid kita setelah sadar dirinya sendiri dibantu oleh kita secara restitusi. Ya, biasanya ini sudah dijalankan oleh proses konseling. Guru BK udah perjalanan ini. Kayak gitu, tahapan konseling itu ada di tahapan restitusi, tapi tidak sampai solusi. Kalau restitusi ini, jadi siswa hanya diberikan jalan untuk mencari solusinya sendiri. Sementara kalau di bimbingan konseling, jika memaksa memang guru bimbingan konseling itu harus memberikan solusi, itu akan diberikan choice. Tapi memang disarankan juga di bimbingan konseling tidak diberikan solusi secara instan anak-anak, karena bagusnya memang solusi itu keluar dari anak-anak. Adapun yang harus kita pahami di sini adalah Bapak Ibu, posisi kontrol, 5 posisi kontrol dari guru ataupun posisi teman-teman kita adalah ada 5 posisi. Yang pertama penghukum, pembuat rasa bersalah, teman, pemantau, manajer. Nah di sini Bapak Ibu boleh memilih mau jadi yang mana, ya. Tapi mudah-mudahan tidak ada yang memilih yang berapa itu. Posisi penghukum, menghadik, menunjuk-nunjuk, berkacang pinggang, membentak, hubungan teror, bisnis, sinis, aku banget ya. Mohon maaf didoakan ya Bapak Ibu, semoga saya juga lekas sadar. Ini menarik. Yang di penghukum ini adalah efeknya ya, efek sampingnya kurang lebih bikin anak jadi dendam ya. Coba kan menembak lagi. Dendam, tidak menyukai ibu gitu kan. Atau mata pelajaran yang diampu kalau Bapak Ibu kalau aduh matematika tidak berhenti area bagus lagi aja. Bisa banget gitu. Itu pasti terjadi ya Bapak Ibu ya. Itu kejadian banget, bikin anak males gitu. Gue tadi bisa kelas gitu. Jika tadi aku ngawas, si mami ngawas gitu. Oh gitu. Itu posisi kita sebagai
tapi tidak ada pemahamannya nanti yang didapatnya, gitu kan? Kalau mungkin dihukum, anak kita kan tahu ya salahnya di mana tuh ya Bu ya. Tapi efeknya mungkin jadi kalau nggak nerima jadi denda, kan butuh banget orang gitu kan. Tapi kalau ini lebih ke anaknya itu nggak mendapatkan efek samping. Jadi seolah-olah kayaknya mau nggak mau tahu gitu kan, ya udah kamu nggak salah ya udah kamu benar juga terserah. Tidak sepenuhnya manjur juga. Jadi akan selalu bergantung kalau ada pengetahuannya, kalau ada bukunya mungkin oke, kalau nggak ada ya udah. Posisi teman, posisi teman. Ini biasanya jarang sih guru-guru lakukan sebagai posisi teman ini. Suara guru akan ramah, cenderung bersenda guru untuk menghangatkan suasana. Biasanya guru-guru baru kalau di kelas. Ayo kerjain tugasnya, gitu kan? Kerjain tugasnya, gitu kan? Nanti ibu marahnya tuh guru PPL bu. Nah guru PPL gitu ya, sama anak murid biasanya masih takut kita. Enggak masih ada gue. Itu adalah bentuk posisi sebagai posisinya sebagai teman biasanya. Jadi tidak tegas. Kerjain ya, nanti ibu dimarahin sama guru kamu. Biasanya yang kayak gitu biasanya guru-guru ini ya PPL ya. Biasanya karena dia menghadapi siswa itu belum merasa punya posisi yang jelas gitu dengan anak-anak posisinya. Cenderung bersenda guru untuk menghangatkan suasana. Jadi itulah friendly banget kan. Jadi itu biasanya guru-guru muda mungkin tidak semudah saya. Di sini yang paling muda ya, aku happy ya. Tapi nggak juga ya baru ya. Baru kan gue di kelas kalau ngomong. Oh iya. Murid akan bergantung pada satu orang, bukan benar. Efeknya murid tidak mandiri dan tidak bisa berpikir untuk diri sendiri. Nah, ini yang paling baik sebenarnya, paling diharapkan dari kita sebagai guru ataupun posisinya di sekolah sebagai manajer, posisi manajer. Ini ciri-cirinya seorang netral, tidak terlalu ramah, tidak emosional, jadi tidak ramah-ramah banget ternyata, tidak terlalu ramah, tidak emosional dan tidak bernada tinggi. Tercipta identitas positif atau berhasil, guru akan tulus mengajukan pertanyaan, Guru akan tulus mengajukan pertanyaan bermakna agar membuat pikiran murid. Guru membimbing murid untuk memecahkan masalah secara mandiri. Hasilnya, murid mandiri, percaya diri dan dapat memecahkan masalah. Saya mau orang bisa. Rutin banget ya. Rutin banget, makasih loh udah jadi posisi manajer. Mulutnya malah. Tapi nggak perlu sempurna ya Bapak Ibu, sama saya juga masih belajar menjadi posisi manajer ini walaupun susah. Kemarin saya belajar untuk memposisikan diri sebagai manajer, salah satunya waktu anak-anak di lapang. Karena setiap harinya kan anak-anak selalu berseragam tidak lengkapnya, dicatat, gak boleh dihukum kan, konsekuensinya adalah dipanggil orang tua dan lain-lain, tapi itu tidak berjalan, tidak efektif. Akhirnya saya memutuskan untuk membuat kesepakatan dengan mereka. Kesepakatannya apa? Mereka yang mengajukan sendiri. Kalau tidak lengkap pakaian kalian, seragam kalian, apa yang akan kalian lakukan? Bersiap WC, kayak memungut sampah di sekitar sekolah, sama membersihkan kelas. Tapi akhirnya suara terbanyak memutuskan untuk memungut sampah yang terlihat di sekitaran sekolah. Alhamdulillah 2 hari ini sudah berjalan. Tadi walaupun posisi ulangan, anak-anak saya tahan dulu yang tidak lengkap. Coba keluar dulu. Saya bilang, konsekuensinya apa? Kesepakatan kita apa? Ya belum sampah dulu. Asupkan boleh masuk bu. Jadi Bapak Ibu, nanti ke depannya ya, kalau anak-anak kita tidak berseragam lengkap, dasinya nggak dipakai gitu kan, diingetin aja. Udah ada kesepakatan kan dengan sekolah, dengan siswa? Suruhnya apa? Suruh pakai jauh sendiri. Kalau mereka lupa diingetin, bukannya suruh memungut sampah yang ada di sekitar kalian. Nah, nanti kalau mereka sudah melakukannya, oke. Kayak gitu ya Bapak Ibu ya. Jadi itu ya salah satu yang udah mulai saya praktekkan, mudah-mudahan bisa evaluasi ya Bapak Ibu ya, dan membantu juga teman-teman Caraka untuk menjaga lingkungan sekolah ini. Karena saya mau benar-benar ada atur ke sampah sih Bapak Ibu, udah sama ya Bapak Ibu juga ya. Harus gitu kan ya kalau ada banyak sampah plastik deh. Nah, ini adalah contoh penerapan 5 posisi kontrol. Kasusnya siswa tidak memakai atribut lengkap saat upacara. Hormat pada bendera selama 1 jam. Ini penghubung. Dulu yang punya, Bapak Ibunya, saya juga pernah dijemur di depan tiang bendera SMA ini saja. Pernah kan, Bu Irma juga pernah. Paling Bu Irma pasti Ibra ya. Pas Ibra kalau saat ngibarin bendera masih dukung ya Bu Irma.
Ini salah ketumpuk slide jadi dua. Ya Allah. Saya bacakan aja ya. Mudah-mudahan saya ingat ya Allah. Posisi sebagai monitornya. Ya. Tuh nih. Ayo Bi, tolong ini saja. Oh iya, itu posisi sebagai yang netral tadi. Kontrol sebagai monitor, pemantau. Kayak minta tolong gitu ya, misalnya ayo tolong mungkin itu dirapikan atributnya atau kamu harus seperti apa. Terus yang kalau sebagai teman, nah, dan jangan diulangi lagi. Nanti atributnya dilengkapi ya, misalnya dan jangan diulangi lagi. Langsung aja ya, ke manajernya ke web. Kalau ini biasanya ditanyakan dulu, apakah kamu tahu kesalahan kamu? Kira-kira bagaimana kamu memperbaiki? Ini yang sama. Jadi di cross check dulu anak itu tahu nggak kesalahannya di mana. Kalau udah tahu, bagus kan? Jadi terus solusinya apa? Jadi biar mereka sendiri yang mengungkapkan. Misalnya ya kayak saya tadi kemarin itu yang kesepakatan. Tahu kan atribut itu nggak lengkap kan? Tahu kan? Saya kan udah tahu. Mau minta kesepakatan apa? Mengumpul sampah konsekuensinya. Oh ya udah sepakat tadi kan solusinya adalah seperti itu. Daripada dihukum fisik, dihukum verbal dan lain-lain gitu kan lebih gak nyaman buat mereka. Dan itu membuat mereka sadar bahwa sedikit-sedikit mungkin akan bergeser sadar bahwa atribut itu dipakai di sekolah itu lengkap itu adalah hal yang penting. Kayak gitu. Mudah-mudahan sampai ke sana. Jadi posisi manajer ini tidak memaksa anak untuk melakukan itu, tapi berdasarkan kesepakatan atau pemikiran anak itu sendiri. Nah, kita tebak-tebakan secara Bapak Ibu. Posisi kontrol apa kan aku? Kontrol ya, kontrol. Posisi kontrol apa kan aku? Bahasanya kayak gini. Saya kecewa sekali dengan kamu. Jangan TGP dong. Bukan dua tadi mau. Karena sama salah ya Bu ya. Oke, ya. Nah, posisi kontrol apa Kak? Itu kamu tidak pernah mendapat nilai jika kamu tidak mengerjakan tugas. Posisi kontrol apa Kak? Kamu tidak pernah benar melakukannya. Oh ini hukuman ya? Tadi pemantau ya? Pemantau mohon maaf. Boleh. Jadi ini tidak dilakukan hukuman tapi datang. Ya. Itu kayaknya apa mas gitu kan? Orang tuh menang nilai. Nah yang memberitahu aja gitu. Hanya kasih tahu aja kenapa teman kamu nggak dapat nilai kalau ngerjain juga sudah aja. Nggak ada solusinya. Kalau ini hukuman ya. Kamu tidak pernah benar melakukannya. Atau bisa juga membuat rasa bersalah ya. Ini ya, begini ya, begini ya. Baiklah teman-teman, aku kira sama bisa. Ayolah lakukan demi Bapak Ibu ya. Besti banget ya bahasanya. Apa rencana kamu untuk menyelesaikan masalah ini? Tepuk tangan dong Bapak Ibu. Calon manajer semua ini ya. Saya kelewat loh. Iya, tapi teman saya biar cantik. Keyakinan kelas. Mengapa harus keyakinan kelas tapi bukan peraturan kelas? Jika Helmi nih, ini bukan versi mana? Mirip memang, tapi bukan. Kenapa harus keyakinan kelas Bapak Ibu bukan peraturan kelas? Nah, kita harus bergeser ke keyakinan kelas bukan peraturan kelas. Kenapa? Ada yang jawab dulu nggak? Bapak Ibu ada yang masih ada sama saya? Pak Dadan. Kenapa keyakinan kelas bukan peraturan kelas, Pak? Kenapa kita harus membuat keyakinan kelas tapi bukan peraturan kelas? Kita mulai dari kelas aja ya, karena Bapak Ibu biasanya kan jadi wali kelasnya. Terutama teman-teman TU kan nggak apa-apa ya, ambil ini aja. Kenapa? Nues. Dilakukan bersama, dibuat bersama untuk dilakukan bersama. Mantap. Betul sekali Bu. Kalau keyakinan kelas itu dibuat oleh bersama, diyakini juga kan ya Bu ya? Diyakini oleh bersama dan bisa kesepakatan dan diinformasi untuk bersama. Kalau peraturan kelas kan bisa jadi yang buat peraturan itu bukan mereka, tapi guru. Untuk mereka belum tentu mereka sepakat, tapi kapaksa menjalankan.
siap sekali. Nah, pembentukan keyakinan kelas ini ciri-cirinya bersifat abstrak, berupa pernyataan universal dibuat dalam pernyataan positif. Jadi jangan ada kata negatif kalau bisa. Jangan buang sampah di itu sembarangan. Kalau bisa itu tidak seperti itu. Langsung aja buanglah sampah pada tempat. Jadi jangan ada kata tidak, jangan ada kata jangan. Diusahakan kalimatnya positif agar stimulus ke anak-anak juga positif. Sedikit saja agar mudah diingat. Jadi jangan panjang-panjang, simpel-simpel aja. Sesuai dengan kondisi kelas dan sekolah sehingga mudah diterapkan. Semua warga sekolah atau warga kelas dilibatkan saat membuat keyakinan kelas. Dan setiap kelas keyakinan kelasnya nggak boleh, tidak perlu sama. Nggak perlu sama. Jadi khusus untuk kelas itu aja. Kalau peraturan sekolah kan untuk semua, tapi kalau keyakinan kelas enggak. Jadi misalnya kalau ada anak kelas lain bertamu sama kita harus izin, ya Bu. Kan banyak ya anak-anak yang sekarang kehilangan barang dan lain-lain, pada akhirnya kan saling nyalahin gitu. Nah kalau ada keyakinan kelasnya seperti bersama, berarti nanti bisa disampaikan ke tetangga kelas. Kalau kesini harus begini. Nah, adapun segitiga institusi adalah suatu proses dialog yang dijalankan oleh guru agar dapat menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Cita-cita kita semua ya Bapak Ibu ya. Amin. Ya. Adapun tiga tahapannya, yang pertama tahapan pertama yang paling bawah menstabilkan identitas, yang kedua validasi tindakan yang salah, yang terakhir adalah menanyakan keyakinan. Nah ini adalah tahap menstabilkan identitasnya. Kata-katanya seperti ini, berbuat salah itu wajar. Kalau diduduk itu anaknya mungkin di saat anak itu melakukan kesalahan dan baru kasih kaca dan lain-lain bisa jadi kan dia berbuat salah itu wajar. Tapi dilanjutlah dengan penguatan yang lain. Kayak gitu. Tidak ada manusia yang sempurna. Ibu bapak juga pernah melakukan hal itu dan seterusnya. Ini adalah kalimat-kalimat yang untuk menstabilkan identitas. Adapun tahap validasi tindakan yang salah, bahasanya mungkin seperti ini. Kamu pasti punya alasan mengapa melakukan itu. Intinya ditanya, kenapa sih kamu datang kesiangan? Ya kan biasanya gitu ya. Bapak Ibu ditanya dulu, tuh mana sih kamu datang? Ya, saya bangun lagi. Dan biasanya itu terjadi pada anak yang terus-terusan jadi gemes gitu. Tapi ini adalah yang betulnya prosesnya seperti ini. Anak itu ditanya kamu kenapa sih kesiangan terus? Ya kan pasti punya alasan masing-masing kan. Ada yang mungkin kamar mandinya satu untuk berdelapan orang di rumah, gitu bisa jadi giliran. Ada anak kelas 11 kalau nggak salah saya pernah menanti yang di main saya udah Rizkita itu dia kan giliran motor gitu kan nganterin adiknya yang ini kan kesiangan terusnya karena memang bapaknya nganterin adiknya balik dulu jangan jalan gitu kayak gitulah. Jadi kesiangan terus tapi pada akhirnya kan setelah diajak ngobrol dengan orang tuanya ada solusi lah. Padahal ada solusi yang dinyatakan. Nah ini pentingnya untuk tahap validasi tindakan yang salah itu biar kita tahu dulu alasan dia berbuat salah itu apa. Yang terakhir adalah tahap menanyakan keyakinan. Contohnya seperti inilah. Apakah keyakinan kelas kita dari apa yang telah disepakati bersama, seperti apa gambaran kelas yang ideal menurut kamu ingin menjadi orang seperti apa. Nah baru kan keluarlah jawaban-jawaban dari murid-murid kita seperti apa. Dia solusi. Nah kesimpulannya, alhamdulillah ada kesimpulannya Bapak Ibu. Dan konsep tersebut kita dapat menyebut bahwa setiap tindakan dilakukan berdasarkan motivasi intrinsik yang bertujuan untuk memenuhi kebutuhan dasar. Kita sebagai guru harus memposisikan diri sebagai manajer yang mampu menumbuhkan motivasi intrinsik anak sehingga terbentuk karakter anak yang mandiri dan bertanggung jawab. Jadi motivasi yang diharapkan muncul itu dari dalam dirinya sendiri, dibantu oleh kita sebagai fasilitatornya untuk membentuk kesepakatan dan lain-lain. Mudah-mudahan terbentuk karakter anak yang mandiri dan bertanggung jawab. Terima kasih. Thank you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi sebenarnya kenapa slide ini salah? Coba Bu, halo satu Bu, kenapa slide-nya salah tadi? Jadi saya bikinnya adalah hari kemarin dari asar sampai maghrib udah gak connect, pokoknya udah balidek, rumah balidek saya flu berat kemarin itu masih harus beraktivitas